Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam matkul media pembelajaran fisika kita akan membahas tentang listrik arus searah atau DC dengan dosen pengampu Pak Fahru Razi, SPD MSI, PhD. Makalah ini disusun oleh saya sendiri. Saya bernama Fiani Pelangi Putri dengan NIM 210331185 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu KD 3.1 yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC. KD 4.1 melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik DC dengan metode ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu memformulasikan hubungan antara besaran fisik listrik, kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik sederhana. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hukum Ohm. Yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Yang keempat, menganalisis rangkaian listrik seri. Yang kelima, menganalisis rangkaian listrik paralel. Yang keenam, menganalisis rangkaian hambatan listrik seri paralel atau rangkaian gabungan. Yang ketujuh, menganalisis kuat arus di dalam suatu rangkaian menggunakan hukum Kirchhoff. Materi yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran partikel listrik bermuatan positif yang arahnya berlawanan arah arus elektron. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup atau rangkaian listrik yang dapat mengalir arus listrik secara terus-menerus. Rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, T merupakan waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya yaitu hukum Ohm dengan rumus I sama dengan P per R, di mana I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, P sama dengan tegangan beda potensial dengan satuan volt, R sama dengan resistor atau hambatan dengan satuan Ohm. Catatannya di sini yaitu arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Alat pengukur hambatan listrik disebut Ohm meter. Selanjutnya yaitu hambatan kawat dengan rumus R sama dengan PL per A, di mana R sama dengan hambatan listrik pada penghantar dengan satuan Ohm, P sama dengan hambatan jenis kawat penghantar dengan satuan Ohm meter, L sama dengan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, A sama dengan luas penampang kawat penghantar dengan satuan meter kubik. Selanjutnya yaitu rangkaian hambatan seri. Rangkaiannya seperti pada gambar yang telah disajikan pada PPT dengan rumus P sama dengan P1 ditambah V2 ditambah V3. RT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Di mana I1, I2, dan I3 merupakan kuat arus listrik pada hambatan 1, 2, dan 3. P1, V2, dan V3 sama dengan tegangan listrik pada hambatan 1, 2, dan 3. V sama dengan tegangan sumber. Dan RT sama dengan hambatan pengganti atau hambatan total dari ketiga hambatan. Materi selanjutnya yaitu rangkaian hambatan paralel. Rangkaian ini dimana dengan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Di mana I1, I2, dan I3 merupakan kuat arus listrik pada hambatan 1, 2, dan 3. RT sama dengan hambatan pengganti atau hambatan total dari ketiga hambatan. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff. Rangkaiannya seperti pada gambar yang ada di PPT dengan rumus I masuk sama dengan I keluar. Dengan rumus selanjutnya I1 tambah I2 ditambah I6 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Dengan catatan jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Selanjutnya yaitu hukum 2 Kirchhoff.
Pada rangkaian listrik tertutup, jumlah gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan atau IR adalah sama dengan 0. Rangkaiannya sebagai berikut dengan rumus epsilon ditambah IR kecil sama dengan 0, atau V ditambah IR sama dengan 0, di mana ketentuannya yaitu R sama dengan hambatan dalam sumber tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan luar, epsilon sama dengan gaya gerak listrik, V sama dengan beda potensial atau tegangan listrik. Selanjutnya yaitu energi listrik. Energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup dengan rumus W sama dengan Q kali V, di mana Q merupakan muatan listrik yang melewati lampu dengan satuan coulomb, V sama dengan tegangan listrik lampu dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule. Selanjutnya yaitu daya listrik. Banyak energi listrik yang digunakan oleh suatu aliran listrik setiap satuan waktu dengan rumus yaitu W sama dengan V kali L kali T, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Dengan keterangannya, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, T sama dengan waktu dengan satuan sekon atau detik, P sama dengan daya listrik dengan satuan joule atau sekon sama dengan watt. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu contoh soal objektif, di mana soalnya yang pertama, aliran muatan listrik pada kawat disebut dengan A. Arus listrik, B. Listrik dinamis, C. Rangkaian listrik, D. Listrik translasi, E. Muatan listrik. Yang kedua, muatan yang bergerak pada kawat adalah A. Muatan positif, B. Muatan negatif, C. Muatan netral, D. Muatan neutron, E. Muatan positron. Dengan kunci jawaban untuk soal yang pertama yaitu A, untuk soal yang kedua yaitu jawabannya B. Selanjutnya untuk contoh soal esai yaitu yang pertama, sebuah baterai 12 volt memiliki hambatan dalam sebesar 0,1 ohm. Jika sebuah resistor sebesar 5 ohm dihubungkan dengan baterai tersebut, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Untuk soal nomor 2, ada dua buah resistor R1 sama dengan 6 ohm dan R2 sama dengan 12 ohm dihubungkan dengan dua buah baterai V1 sama dengan 4 volt dan V2 sama dengan 12 volt. Kemudian dirangkai seperti gambar di bawah ini. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Dengan kunci jawaban pada soal pertama yaitu diketahui R sama dengan 0,1 ohm, R besar sama dengan 5 ohm, V sama dengan 12 volt. Yang ditanya yaitu I atau arus listrik. Penjelasannya yaitu Vs ditambah V1 ditambah V2 sama dengan 0, Vs dikurang IR besar dikurang IR kecil sama dengan 0, I dalam kurung R besar ditambah R kecil sama dengan Vs, di mana I sama dengan Vs per R besar ditambah R kecil sama dengan 12 volt per 5 ohm ditambah 0,1 ohm. Didapatkan hasil 2,35 ampere. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, V1 sama dengan 4 volt, V2 sama dengan 2 volt. Yang ditanya yaitu I arus listrik. Di penjelasannya yaitu V sama dengan 0, V1 ditambah V2 ditambah VR1 ditambah VR2 sama dengan 0, plus 4 volt ditambah min 12 volt ditambah min I kali R1 ditambah min I dikali R2 sama dengan 0. I dalam kurung R1 ditambah R2 sama dengan min 8 volt, di mana I sama dengan min 8 volt per R1 per R2 sama dengan min 8 volt per 6 ohm ditambah 12 ohm sama dengan min 0,44 ampere. Sekian penjelasan materi tentang listrik arus searah atau DC dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.